Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Mutiara Alvara dengan NIM 2304911 dari kelas 2B Prodi Manajemen Resort and Leisure. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Agama, menurut bahasa, berasal dari dua kata, yaitu a yang bermakna tidak dan gam yang bermakna kacau. Agama berarti ketidakkacauan atau keteraturan. Sedangkan menurut istilah, agama adalah peraturan Tuhan yang membimbing manusia kepada akidah yang benar dan kepada ibadah serta muamalah yang baik. Dalam kehidupan pribadi saya, beragama bermakna menjalankan ajaran yang diperintahkan dari Tuhan. Beragama juga merupakan suatu cara untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup, dan juga sebagai panduan untuk menjalani kehidupan. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan keimanan kepada Allah dan membawa keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Cara memahami agama Islam yang efektif menurut saya adalah dengan membaca dan memahami isi dari Al-Quran, mengamalkan ajaran-ajaran Islam seperti sholat, puasa, zakat, maupun haji bagi yang mampu, dan mendengarkan ceramah atau kajian dari para ulama. Yang orang tua saya ajarkan adalah mereka selalu mengingatkan untuk sholat tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari meskipun itu hanya satu ayat, melarang untuk berkata kasar, dan memberikan pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang diyakini umat muslim sebagai wahyu terakhir dan paling sempurna dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pokok isi kandungan dari Al-Quran terdiri dari akidah, akhlak, ibadah dan muamalah, hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Bagaimana saya berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, mencoba memahami isi Al-Quran dengan membaca terjemahannya, dan berdoa dengan ayat Al-Quran. Hadis adalah perkataan, perbuatan, atau ketetapan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis adalah sumber hukum Islam selain Al-Quran. Hadis-hadis yang saya ketahui, pertama ada dari hadis riwayat Bukhari yang mengatakan sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu ada hadis riwayat Muslim yang mengatakan kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada hadis-hadis lain seperti hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad, dan masih banyak lagi.